Yo, what's up dude, ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 14 ya, di bulan April 2024 ya. Dan kita langsung aja guys melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya penurunan ya di 6% ya. Ini cukup lumayan guys untuk penurunannya. Dan begitu juga untuk Fear and Greed Index di posisi 61 ya, turun juga. Dan memang masih di area greed tapi tipis banget guys untuk masuk di area netral. Dan ini sebenarnya wajar-wajar aja karena beberapa hari ini memang ya untuk Bitcoin ini mengalami penurunan guys. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi ya dari Bitcoin dan juga teman-teman ngopinya di sini guys. Kalau kita lihat untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ke belakang mengalami penurunan ya di 4,4%, disusul oleh Ethereum yang turun cukup dalam ya di 8,19%. Kemudian untuk BNB juga cukup dalam di 7,4%, Solana di 9%, XRP lebih dalam lagi guys di 13%, kemudian juga untuk Toncoin di 10%, untuk Dogecoin di 12% ya. Dan tampaknya kalau kita lihat di sini ya, untuk pergerakan harga dari altcoin ini lebih parah ya penurunannya kalau kita bandingkan dengan Bitcoin. Dan sebenarnya ini wajar-wajar aja karena biasanya kalau ada perubahan ya dari harga baik itu naik ataupun turun, ini efeknya untuk altcoin ini akan lebih signifikan guys. Dan karena sekarang ada penurunan untuk Bitcoin, maka untuk altcoin juga turunnya cukup lumayan ya. Dan kalau kita lihat di sini tampaknya untuk perubahan yang terjadi ya dari altcoin ini rata-rata di atas 10% ya. Kalian bisa cek sendiri nanti di coin market cap ya. Kemudian kalau kita cek ya di sini untuk pergerakan harga dari Bitcoin, dan seperti yang saya sampaikan ya beberapa hari yang lalu kalau kalian mengikuti, dimana untuk close candle dari time frame weekly ya, kalau seandainya untuk close candlenya masih di bawah sekitar 65.000 ya, atau mungkin jika akan mencoba retest lagi di harga 60.000 kemarin yang sempat disentuh ya, maka ada kemungkinan ya untuk turun lagi guys dan mencoba retest di harga sekitar 56.000 ya, tepatnya di Fibonacci retracement, atau mungkin bisa lebih turun lagi mencoba retest di harga sekitar 52.500 tepatnya di MA20 untuk time frame weekly-nya guys. Tapi apapun bisa terjadi ya untuk pergerakan harga Bitcoin ini karena beberapa hal juga mempengaruhi untuk harga Bitcoin ini baik positif ataupun negatif ya. Dan tentu saja kita sudah mengumpulkan guys beberapa informasi ya ataupun news yang bisa kita jadikan ya sebagai tersangka guys kenapa Bitcoin ini bisa turun untuk hari ini. Dan yang pertama ya kita lansir dari harian Cryptopolitan, dan di sini diinformasikan bahwa Grayscale untuk Bitcoin ETF ini mencatat arus keluar besar-besaran ya, meskipun ada pernyataan dari CEO-nya. Jadi berlanjut ya untuk Grayscale ini guys untuk arus keluarnya. Dan kalau kita melihat dari beberapa histori kemarin ya, ini sempat atau seringkali ya membuat kepanikan di market, dan itu terjadi dengan harga Bitcoin hari ini yang juga berimbas pada pergerakan harga altcoin guys. Jadi di sini untuk arus keluar dari ETF Bitcoin Grayscale ini terus berlanjut, di mana arus keluarnya mencatat sebesar 75 juta dolar ya hingga 300 juta dolar sejak awal April kemarin. Dan akibatnya hanya ada sedikit yang menunjukkan bahwa investor aktif di pasar ETF Bitcoin karena arus masuk semakin rendah guys. GBTC mencatat arus keluar mingguan gabungan sebesar 767 juta dolar untuk minggu ini ya, dan menambah arus negatif secara keseluruhan di seluruh ekosistem ETF Bitcoin. Untuk BlackRock telah mengalami sejumlah besar dukungan karena aset kelolaan ETF Bitcoinnya yaitu IBIT baru-baru ini tuh melebihi 15 miliar dolar ya. Dan dengan pencapaian ini ia telah menutup dengan Grayscale Bitcoin ETF, dan khususnya sebagian besar arus keluar dari GBTC ini dipindahkan ya ke ETF Bitcoin IBIT milik si BlackRock guys. Tapi meskipun demikian ya, adanya arus keluar ini pasti akan ada penurunan, dan kita lihat aja nanti seperti apa efeknya ya. Kemudian selama seminggu ini ya, CEO dari Grayscale yaitu Michael Sonnenshein ini juga menyebutkan ya bahwa dia merasa arus keluar dari Grayscale Bitcoin Trust mungkin mencapai keseimbangan, dan pernyataannya ini mengisyaratkan bahwa ada semacam optimisme dari para pedagang dan juga investor di pasar Bitcoin. Namun dari data terbaru menunjukkan bahwa segala sesuatunya jauh dari prediksinya guys. Dana GBTC membebankan biaya manajemen yang tinggi ya, dan ini telah dicatat
sebagai salah satu alasan terjadinya arus keluar besar-besaran ini guys. Dan meskipun ada pembicaraan tentang kemungkinan pemotongan, Sonenshin ini ragu-ragu untuk memangkas biaya meskipun kehilangan sebagian besar arus keluar ke pesaingnya. GBTC ini membebankan biaya manajemen 1,5% ya, dengan ETF Bitcoin lainnya membebankan biaya rata-rata di 0,3% aja. Dan dia mencatat bahwa selalu ada kegembiraan di pasar ketika produk baru memasuki ruang, tetapi memudar ketika produk baru lainnya memasuki ruang. Data menunjukkan ya bahwa GBTC mengalami arus keluar sebesar 17,5 juta dolar ya pada 10 April, turun sekitar 154 juta dolar dari hari sebelumnya, dan selama 4 bulan terakhir dana tersebut telah mengalami arus keluar rata-rata sebesar 257 juta dolar, dengan arus keluar terendah terjadi pada 26 Februari di mana dana tersebut mengalami arus keluar sebesar 22,4 juta dolar guys. Jadi kita tunggu aja ya apakah arus keluar dari GBTC ini akan berlanjut atau akan semakin sedikit ya, karena sedikit banyak pasti akan mempengaruhi market, dan itu terlihat ya dari pergerakan harga Bitcoin hari ini, dan kita akan update lagi nanti guys. Berita selanjutnya kita lansir ya dari Crypto News. Diinformasikan bahwa harga mata uang kripto ini anjlok ya karena ketegangan di Timur Tengah ya yang memicu kepanikan resiko guys. Dan ini adalah informasi terbarunya ya. Jadi harga mata uang kripto ini anjlok seperti yang terlihat ya pada pergerakan harga Bitcoin hari ini guys. Dimana ketegangan ini telah meningkat di Timur Tengah sejak serangan Hamas ya pada tanggal 7 Oktober terhadap Israel dan serangan belasan Israel yang menghancurkan ke Gaza guys. Nah, meningkatnya kekhawatiran bahwa Amerika Serikat dan Iran ini dapat terlibat ya dalam perang panas mengguncang sentimen pada hari Jumat kemarin. S&P 500 juga mencapai level terendahnya ya dalam hampir 1 bulan terakhir ya di atas 5.100, turun 1,4% pada hari itu guys. Aset-aset safe haven seperti dolar Amerika Serikat dan juga emas ini melonjak ya, di mana DXY menguat di atas 106 untuk pertama kalinya pada bulan November lalu ya. Sementara emas sempat mencapai rekor tertinggi di atas 2.400 dolar guys. Wow, keren banget ya. Dan ini tidak mengherankan jika harga mata uang kripto berada di bawah tekanan, karena banyak investor menganggap mata uang kripto sebagai aset beresiko yang lebih tinggi guys ya. Jadi ini cukup menarik guys ya. Selain dari news yang berhubungan langsung dengan kripto, ada juga informasi fundamental yang berhubungan dengan ketegangan ya antar negara. Ini juga membuat kepanikan di market juga ya, dimana biasanya kalau ada ketegangan ataupun ada kerusuhan, ada perang dan lain-lain yang membuat ekonomi itu tidak stabil, maka aset-aset yang biasa disebut sebagai safe haven ya seperti emas ini akan melonjak guys harganya. Dan hal ini juga cukup menarik kalau kita melihat dari histori sebelumnya ya, pada waktu ketegangan yang sempat terjadi kemarin-kemarin antara Rusia dengan Ukraina, ini juga sempat menjadi trigger ya safe haven seperti emas untuk naik. Bahkan untuk Bitcoin ini juga dijadikan sebagai salah satu safe haven juga guys. Tapi kalau kita melihat dari pergerakan harga Bitcoin saat ini, memang ada sedikit kekhawatiran ya dari para investor ya untuk Bitcoin ini, karena menjelang adanya halving dan juga beberapa hal yang berhubungan dengan Bitcoin yang mungkin mereka lebih tahu ya tentang informasi-informasi yang bisa dibilang informasi orang dalam ya, dan kita tidak tahu apa informasi itu guys. Lebih lanjut ya, kalau kita lansir dari harian Crypto Briefing, penurunan Bitcoin ini mengakibatkan likuidasi ya yang besar ya senilai 783 juta dolar ya dalam waktu 24 jam terakhir guys, dimana likuidasi ini terjadi pada saat Bitcoin turun ya, yang menyebabkan para trader yang mengambil posisi long ini mengalami kerugian ya, bahkan banyak yang mengalami likuidasi guys. Dan dalam sebuah video baru-baru ini, trader Benjamin Cowen juga menjelaskan bahwa Bitcoin mengulangi pergerakannya dari siklus terakhir ketika Bitcoin mencapai puncak lokalnya guys. Oleh karena itu, pergerakan koreksi yang terlihat hari ini ya bukanlah hal baru dalam periode pra-halving guys. Dan trader Reg Capital juga mengungkapkan pandangannya tentang kesamaan antara siklus Bitcoin saat ini dan siklus terakhir dalam sebuah postingan X. Kalian bisa cek sendiri. Tapi ada sesuatu yang menarik guys ya, kalau kita melihat dari pergerakan harga Bitcoin yang turun ya. Kalau kalian lihat untuk Bitcoin dominance ini justru malah mengalami kenaikan lagi guys. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena justru ya dengan adanya penurunan ini, maka banyak para investor yang justru mengambil peluang guys untuk bisa masuk atau serok bawah lagi di saat Bitcoin lagi koreksi.
Dan itu terlihat ya dari pergerakan Bitcoin dominance untuk time frame weekly-nya ya. Dan ini terlihat pergerakannya yang sangat signifikan ya. Kalau kita lihat dari awal 2023 ini sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya. Dan ini pun masih terus berlanjut mengikuti pergerakan dari time frame weekly ini ya. Terlihat di MA20-nya. Bahkan ini sudah mengalami pemotongan ya antara MA20 dan MA50, dan tentu saja ini akan menjadi salah satu indikasi yang cukup menarik ya, karena pasti ada efeknya, mungkin tidak secara langsung ya, tapi mungkin beberapa hari ke depan di mana Bitcoin ini pasti akan naik lagi guys. Dan itu terlihat ya dari Bitcoin dominance yang terus naik, bahkan naiknya untuk minggu ini sangat signifikan ya. Ini keren banget guys. Jadi kita tunggu aja kira-kira nanti untuk pergerakan Bitcoin ini selanjutnya bagaimana, karena ini cukup menarik untuk diikuti. Dan tentu saja menjelang halving ini saran saya ya, seperti yang sudah kita sampaikan kemarin, harap berhati-hati karena untuk halving bisa saja ini para investor ataupun para trader untuk take profitnya ya, karena seperti biasa untuk buy on rumor and sell on the news ini masih sangat relevan ya dalam berbagai situasi guys. Oke. Dan untuk informasi yang terakhir ya, informasi seputar Ethereum seperti yang kita lansir ya dari Daily Coin, untuk upgrade dari Ethereum berikutnya ya, ini akan meningkatkan UX Wallet. Jadi penambahan yang direncanakan untuk peningkatan Ethereum berikutnya menjanjikan peningkatan pengalaman pengguna yang signifikan, tetapi mungkin ada beberapa kelemahannya guys. Dan hampir sebulan ya setelah peningkatan Denchun kemarin ya, yang secara signifikan mengurangi biaya untuk rantai di layer 2 Ethereum, di mana pengembang Ethereum sudah bekerja keras untuk memikirkan peningkatan berikutnya. Dan upgrade untuk Ethereum berikutnya yang dijuluki Pectra akan menjadi kumpulan perubahan kecil pada jaringan, dan ketika para pengembang memutuskan perubahan mana yang akan disertakan, ada satu perubahan yang menarik perhatian, yaitu EIP 3074. EIP 3074 ini membawa abstraksi akun ke wallet normal. Jadi pada hari Kamis, pada tanggal 11 April kemarin, anggota dari dukungan protokol Ethereum Foundation yaitu tim Beiko mengungkapkan bahwa ERC 3074 akan disertakan dalam peningkatan Pectra ini, dan pertama kali diusulkan pada Oktober 2020, di mana EIP 3074 bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna wallet Ethereum dengan mengaktifkan beberapa fungsi baru. Fungsi-fungsi ini termasuk transaksi yang disponsori, kemampuan untuk menutupi biaya gas dari wallet terpisah, transaksi batch yang memungkinkan pengguna untuk menandatangani sekali untuk proses yang biasanya akan melibatkan banyak transaksi seperti DEX swap, dan pemulihan aset jika pengguna kehilangan kunci pribadi, karena dengan bantuan alat pemulihan sosial yang dapat mengandalkan pembagian kunci Anda dengan kontak atau wali yang terpercaya guys. Kemudian kalau dilihat dari manfaatnya ya, untuk EIP 3074 ini sangat mirip dengan ERC 4337 yang diperkenalkan pada tahun 2023 ya. Namun perbedaannya terletak pada bagaimana mereka mencapai hasil ini. Ketika ERC 4337 menggantikan wallet standar dengan wallet kontrak pintar dengan memperkenalkan lapisan baru di atas Ethereum ya, EIP 3074 ini membuat perubahan kode pada EVM yang memungkinkan wallet standar ini mendelegasikan kontrol ke kontrak pintar yang disebut invoker. Dengan demikian, EIP 3074 memungkinkan implementasi abstraksi akun yang lebih sederhana untuk wallet yang sudah ada guys. Kemudian untuk kekurangannya dari EIP 3074 ini ya, ada yang dikhawatirkan dari beberapa sektor atau vektor serangan ya, yang sangat meningkatkan kemungkinan kehilangan aset dan potensi resiko, termasuk bug invoker dan juga serangan phishing canggih yang dapat membuat pengguna menyerahkan kendali atas akun mereka kepada aktor jahat. Pendiri DeFi lama OXNGMI juga menegaskan ya bahwa dengan EIP 3074 pengguna sekarang itu dapat kehilangan semua dana mereka dengan menandatangani satu transaksi saja. Di luar masalah keamanan, peneliti untuk Ethereum Angsar Dietrich sebagai salah satu penulis untuk EIP 3074 berpendapat bahwa implementasi untuk EIP yang berusia 3 tahun dapat mewakili langkah mundur dalam peta jalan abstraksi akun guys. Pada saat yang sama ya, Dietrich juga khawatir bahwa membangun dengan dua pool yang berbeda dapat menyebabkan rintangan interoperabilitas di masa depan. Jadi kita tunggu aja untuk upgrade dari Pectra ini guys, apakah akan lebih baik atau justru akan semakin rentan ya terhadap phishing dan lain-lain. Ini cukup menarik untuk diikuti karena sedikit banyak ya pasti ini akan ada efeknya terhadap ekosistem dari Ethereum itu sendiri. Dan meskipun ini ada perubahan kecil, tapi kalau kita melihat dari keterangan yang tadi, ini sangat beresiko ya terhadap aset kita guys. Oke, jadi kita akan update lagi nanti seperti apa. Dan cukup ya untuk informasi hari ini.
nanti kita akan share untuk informasi yang lain di Twitter ya. Kemudian untuk rekomendasi project-project baru yang lagi pre-sale, testnet ataupun ngadain airdrop, nanti kita akan share di akun Telegram ya. Kalian gabung aja di situ dan dapatkan opportunity yang lebih baik ya dibandingkan dengan teman-teman yang mungkin baru masuk belakangan guys. Oke? So, seperti biasa ya, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.